Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hai anak-anak Umi, jumpa lagi dengan Umi Ida. Hari ini Umi akan membahas tentang mental breakdown. Mental breakdown adalah istilah yang dipergunakan oleh para ahli untuk menggambarkan kondisi tekanan mental yang sangat serius. Jujur merupakan kunci di dalam kehidupan manusia. Banyak orang yang tidak bisa berkata jujur. Berkata jujur ini membutuhkan keberanian yang tinggi. Jika anak-anak Umi berkata jujur, apakah semua permasalahan bisa terselesaikan? Orang yang mampu berkata jujur ini adalah orang-orang yang ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah anak-anak Umi termasuk orang yang bisa berkata jujur? Silakan tulis di kolom komentar. Karena Umi termasuk orang yang tidak bisa berkata jujur, makanya Umi terkena mental breakdown. Anak-anak Umi, orang yang terkena mental breakdown ini banyak faktornya. Umi mengawali cerita ini dari usia Umi 13 tahun. Pada masa itu Umi kelas 1 MTSN setara dengan SMP. Sebenarnya keluarga Umi itu hidupnya rukun, tenang dan bahagia. Umi dilahirkan dari seorang ibu yang bijak dan mahir di dalam berbagai macam keterampilan. Sedangkan ayah orang yang berpendidikan dan berwawasan. Umi anak ke-9 dari 12 bersaudara. Di lingkungan tempat tinggal Umi juga aman, nyaman, bahagia, sentosa, sangat menghargai dan menghormati. Tapi hal itu tidak berlangsung lama dikarenakan kami kedatangan warga baru. Warga baru itu tidak menyukai keluarga Umi dan keluarga besar Umi, diakibatkan oleh perbuatannya sendiri. Karena rasa bencinya kepada keluarga Umi sehingga ia tidak pandai beradab terhadap tetangga. Mulutnya tajam, tidak sopan, suka mencaci maki, omongannya kotor, kata-katanya sangat menusuk-nusuk. Tidak hanya itu saja, ia juga tidak segan-segan mengirim sihir, teluh, santet dan tumbalnya di keluarga Umi. Setiap malam ia selalu mengirimkan sihirnya. Pada waktu maghrib itu di atas plafon rumah Umi sering sekali kedengaran kucing berlari-lari, lari ke sana kemari, membuat kami semuanya terperanjat. Yang kami bisa lakukan adalah saling berpandangan dan memohon pertolongan Allah agar diselamatkan atas kejahatan sihirnya itu. Tidak hanya itu, pada waktu bulan purnama Umi melihat kera yang sedang melompat-lompat. Karena melihat itu, sekujur tubuh Umi menjadi kaku. Mulut Umi tidak bisa berkata-kata dan tangan Umi terkunci semuanya. Umi mencari akal bagaimana Umi bisa bergerak daripada ketakutan ini. Alhamdulillah dengan izin Allah, hati Umi mulai membaca ayat kursi. Terus lama-kelamaan mulut Umi juga bisa mengikuti bacaan tersebut. Belum selesai Umi membaca ayat kursi tersebut, kera tadi hilang dari pandangan Umi. Setelah hilang, barulah Umi bisa keluar kamar mencari orang tua Umi. Dan Umi ceritakan apa yang terjadi. Di malam yang lain lagi, Umi ada terpandang, nyata Umi memandangnya, yaitu badannya anjing, wajahnya monyet. Umi sangat kaget karena monyet itu melihat Umi dan Umi juga melihatnya. Ada lagi di dalam rumah Umi dimasuki ular. Ularnya warna hitam dan warna hijau. Ular yang warna hitam itu ingin mengelabui kami dengan membentuk kalimat seperti ini. Tapi alhamdulillah keluarga Umi menyadari bahwasanya itu ular. Yang kedua, ada suara telapak kaki orang yang mendekati Umi. Makin lama suaranya makin jelas kedengar. Tetapi suara ini kok tidak sampai ke Umi? Karena penasaran, Umi menoleh. Ternyata ular berwarna hijau. Ular itu bukan mendekati, malahan berbelok arah menjauh dari Umi. Yang paling jahat lagi,
ia memasukkan ilmunya ke dalam tubuh Umi. Ilmu inilah yang mengendalikan Umi, sehingga ilmu-ilmu musyrik yang ada di sekitar Umi juga mulai aktif. Akhirnya ilmu-ilmu ini saling berperang di dalam tubuh Umi, membuat Umi kewalahan dan Umi sering kesurupan. Karena kejadian-kejadian itu membuat Umi menjadi orang yang suka merasa ketakutan yang tinggi. Karena ketakutan yang tinggi membuat Umi tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri akhirnya menarik diri dari pergaulan. Itulah awal mula mengapa Umi terkena mental breakdown. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Tidak masuk surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anak-anak Umi, orang yang berperangai seperti ini, kita doakan saja semoga ia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Karena azab Allah amat pedih. Anak-anak Umi, jika anak-anak Umi mengalami hal yang sama seperti Umi, solusinya adalah pertama, dekatkan diri kepada Allah, laksanakan perintahnya dan jauhi larangannya. Kedua, isi hari-hari anak-anak Umi dengan sering berzikir dan membaca Al-Quran. Ketiga, jaga akhlak, jaga tingkah laku dan ucapan. Yang keempat adalah jalin hubungan silaturahim, baik dengan kaum kerabat maupun dengan tetangga. Jangan pernah bersedih atas apa yang menimpa kita. Yakinlah pertolongan dan balasan Allah pasti akan datang. Demikianlah cerita Umi pada hari ini. Bagi anak-anak yang suka melihat video Umi ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Dan Umi doakan semoga anak-anak Umi semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Umi akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.